Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelum saya mengucapkan salam kepada tuan rumah, suatu kebanggaan yang luar biasa. Biasanya kalau saya di suatu tempat, saya datang ke tempat saya berbicara di depan. Kalau saya membuka salam, assalamualaikum, biasanya yang menjawab itu kecil sekali, sedikit sekali. Tapi alhamdulillah, baru di lapas ini, begitu saya mengucapkan salam yang pertama, jawabannya keras sekali. Ada suatu energi, ada suatu aura yang sangat positif yang saya rasakan. Bukan karena tempat kita di mana, tapi karena kita ini siapa. Dan saya merasa bahwa yang ada di depan-depan saya ini, bapak-bapak sekalian, rekan-rekan, adik-adik ini sangat menyadari bahwa kita umat-umat Muslim, umatnya Muhammad ini yang memang harus dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran bahwa menjadi kewajiban kita menjawab salam yang disampaikan oleh sesama kita. Tidak ada salahnya kalau saya sekali lagi yang mengucapkan salam ya, mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Kalapas Bungo, Bapak Didro, yang telah memberikan kesempatan saya untuk datang ke lapas berbicara di depan sini. Yang saya hormati juga Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Penceramah, Bapak Ustadz, kemudian staf lapas, dan yang terutama adalah rekan-rekan saya, keluarga besar saya. Mungkin di sini ada yang lebih tua dari saya, ada yang mungkin satu umuran dengan saya, atau mungkin ada yang muda daripada saya. Tetapi tetaplah kita ini adalah sesama warga, ya, sesama umat Muslim, sesama manusia yang saling menghormati, yang sejajar, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pagi hari ini kita diberikan rahmat, kita diberikan karunia, dan kita diberikan rezeki oleh Allah. Kita bisa berkumpul di sini, diberikan suatu kesejukan dari Allah, diturunkan gerimis ini. Kalau mungkin ada yang memandang mau olahraga, gerimis, ya gerimis, nggak bisa olahraga, menganggap suatu penghalang. Padahal memang ya mungkin ya bapak-bapak yang lebih tahu mungkin ya. Kalau sedikit yang saya pernah disampaikan bahwa suatu rizki, salah satu rizki yang diturunkan, yang diberikan rahmat oleh Allah pada kala hujan turun, kita diperkenankan, dianjurkan untuk berdoa, menandakan bahwa hari hujan itu menandakan diturunkan rahmat oleh Allah, diberikan kesempatan kita untuk kita berdoa. Maka kita tidak boleh menganggap ini menjadi suatu penghalang. Bahkan kita harus berpikir sebaliknya, bahwa hujan ini diturunkan, diberikan kesempatan kita untuk kita berdoa. Dan alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan berkumpul di lapas ini, di lapangan ini. Walaupun cuaca hujan, tapi alhamdulillah diberikan peneduh oleh Kalapas sehingga kita semuanya masih bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan yang kedua yang tidak pernah juga harus kita lupakan, bahwa kita harus bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan segala kondisi yang ada, kita harus melihat orang lain. Ini mohon maaf ya, saya bukan dirinya ceramah ini, ya. Tapi ini kenyataan, ya, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, ini kenyataan. Kalau kita boleh melihat keluarga kita yang contohnya saja, yang sekarang ini sedang berperang atau sedang menghadapi pasca bencana di Gunung Semeru. Walaupun mungkin jarang melihat TV, tapi pasti sudah mendengar, ya kan? Rekan-rekan sekalian pasti pernah mendengar bahwa sekarang Gunung Semeru baru saja meletus dan banyak keluarga kita yang terkena dampaknya, yang sangat mengharapkan sekali mereka segera lekas diberikan kepulihan, kesembuhan, kesehatan kembali karena dampak dari abu vulkanik misalnya. Nah, kita dengan kondisi yang ada sekarang, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul di sini, sehingga kita tidak boleh pernah berhenti bersyukur kita diberikan kesehatan,
Kalau kekayaan, kemiskinan itu relatif. Tetapi yang jelas kalau kesehatan itulah yang hakiki yang bisa kita rasakan. Kalau kita sudah diberikan kesehatan dengan kondisi yang ada. Dicontohkan misalnya orang yang punya kekayaan miliaran, bahkan mungkin orang yang paling kaya sekalipun. Tapi kalau sudah tidak bisa menikmati makanan yang sehat, makanan yang dihadapinya, maka tidak ada artinya. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur diberikan kesehatan. Kemudian tidak kalah lupanya sholat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yang tadi pun kita selalu bersolawat kepada beliau ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang mana tentunya mayoritas dari kita semuanya di sini tentu mengharapkan syafaat dari beliau nantinya di akhir kelak. Ada yang tidak mengharapkan? Tidak mungkin ya. Selama kita ini masih menjadi pengikut beliau dan kita meyakini itu, maka kita tentunya semua mengharapkan syafaat dari beliau nantinya, karena kita membutuhkan itu kelak. Rekan-rekan sekalian, saya berdiri di sini, mohon maaf sekali lagi walaupun tadi judulnya ceramah, ya pembekalan ataupun namanya bela negara, tapi sejujurnya saya sebenarnya malu berada di depan sini. Kalau saya berbicaranya seolah-olah saya mau menceramahi atau mengajari. Apalagi tadi baru saja kita saksikan diberikan penghargaan, diberikan sedikit pemberi motivasi ya kepada keluarga besar lapas, kepada keluarga-keluarga sekalian yang sudah bisa menghafal 4 juz, bisa menghafalkan hadis sekian ratus, dan bahkan di belakang-belakang tadi sudah ada keinginan untuk menghafalkan hadis, diberikan kesempatan. Kalau kita boleh kita jujur, ya tidak usah saya ya, banyak mungkin yang masih di luar sini, ya, yang di luar dari lapas ini, jangankan hafal 1 juz, mungkin urutan sholat saja masih salah, ya, urutan sholat saja mungkin salah, bacaan sholat saja mungkin salah, jangankan menghafalkan sampai sekian juz, berapa ayat saja mungkin masih salah. Maka marilah kita mengaca masing-masing diri kita, termasuk saya sendiri sebenarnya cukup malu ya. Kalau seandainya saya harus berpamer diri, seolah-olah saya sudah yang paling mampu, soal paling benar untuk berbicara di sini. Ini di sebelah kanan saya, makanya saya tadi bertanya sama Bapak Kalapas, ini dari luar atau binaan? Oh, rupanya alhamdulillah ini binaan. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Kodim sendiri sudah sekian lama, mungkin belum ada ya, belum ada kelompok sholawat seperti ini yang bisa sebagus ini. Ya, dan itu sudah lama latihannya Pak. Iya, tapi ada keinginan untuk latihan, ada modal keinginan untuk melakukan. Kalau kita kembalikan, kenapa saya bilang tadi di luar itu belum tentu banyak yang bisa menghafalkan juz. Ya iya, mungkin kalau di pondok-pondok pesantren sama halnya, karena apa? Ada modal keinginan dan dipaksa. Tetapi yang paling utama adalah keinginan. Di sini mungkin tidak dipaksa ya, Pak Ridho ya, Pak Kalapas, tidak dipaksa. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa menularkan, baik menghafalkan Al-Quran maupun menghafalkan hadis. Ini mohon maaf bagi yang agak basah, silakan berpindah saja ya. Karena sejujurnya saya hanya ingin kita ini bersama-sama kita saling bercerita saja. Saling bercerita. Nanti ada arahnya ke arah bela negara sedikit. Namun saya lebih menginginkan, sebenarnya saya tadinya pengen jalan-jalan ke sini, cuma karena basah. Nanti akhirnya bapak-bapak juga kebasahan kalau saya masuk ke dalam nanti ya. Karena saya sejujurnya ingin sekali kita hanya berbicara, kita hanya berbincang. Saya diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Bapak Kalapas untuk bisa berdiri di sini, berbicara di sini. Ini kali kedua saya ke sini, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Yang pertama kemarin saya datang ke sini sewaktu malam ada agenda kegiatan kita melakukan kunjungan bersama ya, bersama Bapak Wagub untuk melihat kondisi. Judulnya memang semacam sidak gitu ya kemarin ya, malam itu Pak Kalapas ya. Tetapi begitu saya tiba di sini, jangankan saya mau menyidak, saya melihat kondisi rekan-rekan saja yang jumlahnya dengan kapasitas yang sudah melebihi dari yang sepantasnya saja. Saya sudah tidak mau berpikir lagi untuk menyidak saya. Bahkan pertanyaan saya yang lain akhirnya, wah ini bagaimana yang rekan-rekan yang di sini? Ya,
Tetapi yang perlu harus kita, itu tadi kembali ya, kita harus awali diri kita dengan rasa syukur ya. Paling tidak saat ini kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita merubah diri kita. Karena untuk merubah diri itu bukan suatu hal yang ringan kalau tidak diawali dari diri, dan itu tantangannya berat sekali. Kalau mungkin kita selalu mendengarkan bagaimana kisahnya Rasul dulu ya, kisah Nabi Muhammad bagaimana memperjuangkan mengajak umatnya, itu bukan suatu perkara yang mudah sekali. Dan itulah yang menjadi modal kita, yang harusnya menjadi tauladan kita untuk kita mengikuti beliau. Tidak hanya mengikuti yang enak, tetapi harus kita mencontohkan hal-hal yang sulit yang pernah dilakukan oleh beliau. Nah, ini juga yang mungkin saat ini cobaan ini yang sedang dihadapi oleh keluarga-keluarga ya, rekan-rekan sekalian, yang mungkin saat ini perlu adanya kesabaran, ketabahan yang lebih untuk menjalani itu. Didapatkan ya. Sekali lagi kita perlu ketabahan. Saya ya mungkin beserta keluarga yang tidak berada di sini, yang berada di luar, mungkin kita mengalami cobaan-cobaan yang masing-masing. Kita ini kan selalu sarung sinawang bahasanya ya. Kita selalu melihat kelebihan-kelebihan pada orang lain, sehingga kita tidak mau mengakui apa yang ada kita miliki, apa kelebihan yang kita miliki, apa yang didapatkan oleh diri kita. Kita melihat orang lain lebih kaya, kita melihat orang lain di luar kayaknya bebas, enak sekali, bisa makan enak. Wah, di sini kami ini, nah, selalu seperti itu. Tetapi padahal kalau kita melihat ke bawah, ya, bapak-bapak sekalian ya yang ada di sini, mungkin kayaknya kita sedang mengalami cobaan yang besar, tapi mungkin ada juga keluarga kita yang sedang mengalami cobaan yang lebih besar. Contohnya yang saya bilang tadi, keluarganya yang mungkin karena dampak dari Semeru, yang jadi tinggal semua keluarganya meninggal, rumahnya hancur, ya, dan itu nyata dihadapi. Tetapi itu tidak pernah kita hiraukan. Karena apa? Kita selalu melihat kekurangan yang ada pada diri kita, dan kita tidak pernah mengakui apa kelebihan, apa yang sudah diberikan oleh Allah pada diri kita. Nah, makanya saat sekarang inilah kesempatan kepada kita semuanya, termasuk bapak-bapak sekalian, ya, keluarga-keluarga sekalian, untuk kita menyadari apa yang sekarang sedang kita hadapi, dan menjadi titik balik untuk mengoreksi diri kita, untuk mengembalikan diri kita. Dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi Allah. Selagi kita niatkan, bahkan bagi orang yang tidak pernah sholat sekalipun sebelum menghembuskan napas terakhir, sesuai dengan ini riwayat yang pernah kita terima ya, sesuai dengan pengalaman untuk mungkin kita pernah diceramai. Di saat dia dengan penuh keikhlasan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keikhlasan kembali kepada Allah, maka segala dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan itu juga yang kita harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan sekalian, keluarga sekalian, Bapak Kalapas dan keluarga besar Lapas, sekali lagi ini tadi saya sampaikan bahwa ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya bisa berbicara di sini dan tidak semua orang bisa masuk ke sini. Apalagi tadi Bapak Kalapas menyampaikan 2 tahun terakhir ini kan daerah ini cukup terisolir ya, bahkan keluarga pun belum bisa mengunjungi dengan kondisi kita yang sekarang masih berperang terhadap COVID. Ini juga harus diterima dengan penuh keikhlasan ya, keluarga-keluarga sekalian ya, karena ini semuanya demi kesehatan, demi keselamatan. Karena bahaya COVID ini bukan main-main, dan kalau sudah ada satu yang kena di sini, waduh, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dengan yang lain. Tidak mungkin mau memisahkan, mengisolir diri, padahal ruangan saja sudah cukup terbatas. Oleh karena itu kebijakan ini diambil sekali lagi semata-mata untuk menyelamatkan, walaupun dampak dari itu memang tentunya ada kekurangan ya, ada dampak-dampak lain yang resiko-resiko lain yang harus kita terima. Sebelum saya menyampaikan ya tentang bela negara, ada yang di sini dari Tulungagung, yang asalnya dari Tulungagung. Ya mungkin orang Lumo tapi mungkin keluarganya ada dari Tulungagung. Ada? Gak ada ya. Saya tadi sambil mencari di media elektronik di internet itu ya, ada satu cerita, kalau pernah dengar namanya Kusni Kandung. Ada yang pernah dengar? Kusni Kandung belum ya? Jadi Kusni Kandung itu orang Tulungagung dia. Dia itu dulu pejuang, ya. Dia dari orang biasa,
kemudian karena ada jiwa nasionalismenya akhirnya dia ikut berjuang. Namun cara berjuangnya memang unik dia. Dia bergabung dengan salah satu brigade itu pokoknya kelompok seperti batalion ya, gitulah kelompok pejuang gitu. Yang memang tugasnya itu sebagai mata-mata. Akhirnya apa? Dia berkumpulnya itu dengan ya semacam ada dia perampok di sana. Dia di sana ada juga dengan yang apa? Dengan perempuan-perempuan inilah perempuan-perempuan penghibur lah ya. Karena memang tugasnya mata-mata, tapi itu tujuannya tujuan perjuangan, tujuan mulia. Dan dia berhasil, ya. Dan dia memang tugasnya khusus adalah untuk merampok. Nah, unik kan? Merampok dia. Merampok siapa? Merampok Cina-Cina yang dia terpengaruh oleh Jepang saat itu, yang pengikut Jepang. Merampok orang-orang kaya yang dia mengikuti Jepang. Oh, intinya dia ngambil harta itu untuk dibagikan kepada masyarakat. Ya kalau kita dengar kayak cita-cita si Pitung gitu lah ya, kalau misalnya dari Jakarta gitu kan ya. Tapi ini kisah nyata. Kalau Pitung itu kan legenda, ya. Tapi ini kisah nyata. Berjuang betul dari Tulungagung, Kusni Kadut, ya. Namanya Kusni Kadut, ya. Namanya agak-agak aneh gitu ya. Tapi ini betul ini nyata ini, ya. Nah, sekian hari sudah selesai perjuangan ya. Penjajah Jepang sudah menyerah ya, sudah keluar dari Indonesia. Nah, dengan menjalani masa hidupnya, maka dia ada dorongan lain karena apapun ceritanya sebagai manusia, dia perlu hidup, dia perlu untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, tetapi karena dia latar belakangnya tadi dia sebagai perampok, maka dia lanjutkan profesi itu, dan dia akhirnya terlanjur menjadi seorang perampok. Terkenal akhirnya dia menjadi perampok dulu. Akhirnya apa? Dia dicari sama polisi, ya. Dia jadi buronan akhirnya. Dia tidak bisa masuk TNI, ya. Dikisahkan itu, dia masuk TNI itu ditolak terus. Karena apa? Ya itu tadi, karena dia sering merampok. Padahal dia dulu pejuang dia dulu, ya. Akhirnya apa? Di masa hidupnya dia meninggal dengan keadaan yang dia terkenal sebagai perampok. Padahal dia dulu pejuang. Saya hanya sedikit mengambil hikmah bahwa sebenarnya hidup ini pilihan, ya. Kita bisa awali hidup ini dengan yang baik, tapi akhirnya pada ending akhirnya maka akan kita dikenal sebagai sesuatu yang bersifat negatif, ya, sebagai penjahat. Manakala kita tidak bisa mengambil pilihan dalam hidup kita. Tetapi ada juga mungkin banyak kisah yang diawali dengan hal-hal negatif, tapi diakhiri dengan positif. Jadi semua itu kembali kepada diri kita, ya, kembali pada diri kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, walaupun dulunya kita seorang pejuang sekali, dulunya kita ini sebagai pejuang yang melawan penjajah, nasionalisme yang tinggi, ya, kurang tinggi apa coba nasionalismenya dia? Wong dia berani kok melawan penjajah, bahkan orang tuanya, ibunya itu sudah menyuruh dia untuk berhenti berjuang karena takut meninggal. Tapi dia kabur dari rumah, bergabung dengan divisi yang lain di samping Surabaya dia bertempur. Ya, dia ikut perjuangan melawan penjajah di Surabaya. Kembali lagi dia ke Tulungagung, ke daerah Blitar, berjuang lagi. Nah, tetapi itu tadi karena dorongan ekonomi. Ya, mungkin saat itu iya karena dorongan. Ya. Nah, sama juga dengan bapak-bapak sekalian, keluarga-keluarga sekalian di sini. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan tidak hanya dilakukan oleh keluarga sekalian. Apa yang kita lakukan di sini merupakan suatu pilihan karena ada suatu dorongan, ada suatu hal yang menginginkan kita melakukan itu. Namun apakah itu tidak bisa dirubah? Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Semua itu berpulang kepada diri kita. Kita contohkan saja, nggak usah kita lihat keluar lagi, kita kembalikan. Kita lihat keluarga-keluarga kita yang sekarang sudah bisa membuat kelompok sholawat, yang sudah bisa menghafal 4 juz. Saya kalau tadi disuruh ngaji Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 aja mungkin saya jadinya gemetar keringat dingin saya. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat positif, berbuat yang benar, berbuat yang baik itu bukan karena kita ada di mana, tetapi karena diri kita. Tergantung kita mau atau tidak. Ini saya berusaha merefleksikan kepada diri saya ya. Ini betul ini. Saya tidak berupaya menceramahi, tidak. Saya berupaya untuk mengaca kepada diri saya.
Saya saja diberikan kebebasan, saya tadi berbincang sama Pak Ridho. Nah, kita aja belum tentu bisa ini satu jus ini. Saya bilang lagi, Pak, jangankan satu jus, saya bilang setengah atau seperempatnya aja mungkin dengan alasan kesibukan. Oh, saya bisa saja kan ngomong kan, Pak Deddy kenapa nggak bisa ngapal? Saya sibuk, Pak, nggak bisa saya kerja. Itu alasan aja. Dan manusia itu memang kalau sudah tidak bisa itu selalu mencari alasan. Dan itu murni alasan. Tidak ada alasan. Sebenarnya kalau kita ada keinginan, apa yang tidak bisa saya kerjakan? Karena saya jujur saja dibandingkan mungkin dengan rekan-rekan di sini, yang tekanan hidupnya pasti lebih besar bapak-bapak sekalian dibandingkan dengan saya. Pasti itu. Namun buktinya bisa melakukan itu. Maka dari itu sekali lagi kita harus bersyukur ya, dan kita harus salut dengan keluarga kita yang bisa melakukan itu di dalam sini. Itu tadi saya menyampaikan satu buah kisah ya tentang seorang pejuang ya. Karena kan saya tentara ya, kalau nanti saya cerita tentang pelaut kan nggak nyambung kan. Karena saya kan tentara yang angkatan darat, saya tentara yang yang berlatar belakang pejuang, makanya Pak Kalapas mengundang saya berbicara bela negara. Rekan-rekan sekalian, berbicara tentang bela negara ini sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa, ya, bukan suatu hal yang sangat-sangat tinggi sekali, tidak. Saya sengaja membuat catatan ini supaya saya punya acuan untuk saya berbicara saja. Kembali lagi pertanyaannya, mengapa kira-kira Kalapas mengundang saya ke sini? Ya. Yang pertama adalah sebagai warga negara kita ini kan sesama manusia mempunyai kewajiban untuk saling memperhatikan ya. Dan saya sebagai dandim di sini, ini saya sedikit berbicara saja ya tentang Kodim. Komando Distrik Militer ini adalah salah satu institusi TNI yang berada di setiap wilayah, di setiap kabupaten, sama seperti kalau polisi ada Polres ya. Namun tugasnya tentunya punya tugas masing-masing. Nah, secara tugas kami kalau Kodim ini ya pembinaan kewilayahan yang ada di dalam wilayah itu ya semua tanggung jawab, menjadi bagian dari tanggung jawab kami, termasuk juga pembinaan kemasyarakatan. Ya. Oleh karena itu tidak salah kalau Kalapas sebenarnya mengundang saya ke sini untuk berbicara, dan bahkan ini adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk berbicara di sini. Bahkan kalau tidak ada undangan, tidak diminta pun harusnya saya yang menyodorkan diri. Pak Kalapas, kapan saya bisa ngomong? Karena apa? Itu adalah tanggung jawab saya. Perkara apakah ada yang menerima atau yang tidak, yaitu monggo, silakan. Itu manusiawi. Ada yang bisa langsung menerima, ada yang mungkin tidak ngerti, nah, itu biasa. Tapi kewajiban saya sebagai komandan TNI yang tertinggi yang ada di kabupaten ini, yang saat ini diperintahkan untuk saya menjabat di sini, kewajiban saya untuk menyampaikan hal ini, khususnya menyampaikan tentang bela negara. Kenapa sih khususnya tentang bela negara? Karena negara kita apapun ceritanya tidak bisa dihadapi dengan kekuatan inti saja, yaitu TNI dan Polri, untuk melawan kelompok-kelompok atau orang-orang yang mau menentang terhadap Indonesia, mau memisahkan diri, mau menjajah. Tidak bisa. Butuh seluruh aspek masyarakat, seluruh masyarakat untuk turut hadir di dalam konsep pembelaan terhadap negara, untuk membela negara ini. Kasarnya itu tidak bisa. Sejarah telah membuktikan, bahwa tidak bisa TNI itu berjuang sendiri. Walaupun TNI juga berasal dari masyarakat, dari rakyat, Polri juga berasal dari rakyat, tapi kami tidak mungkin bisa melakukan itu sendiri. Secara tugas, secara kita ini sebagai makhluk sosial sudah jelas, apalagi sebagai makhluk sosial tidak ada yang namanya manusia itu bisa berdiri sendiri, bisa hidup sendiri. Semua kita saling bergantung. Ini nanti bapak-bapak sekalian yang mungkin kalau sudah nanti keluar dari sini, suatu saat mungkin kita ketemu, jangan pernah bilang kalau saya tidak mungkin membutuhkan, atau bahkan sebelum keluar pun, dari sini tidak mungkin kalau saya bilang, nggak akan mungkin saya yang perlu sama bapak-bapak sekalian.
Jangan kita bicara seperti itu, karena kita tidak pernah tahu hidup kita. Ya, tidak pernah tahu bagaimana situasi kita sekarang dan apa yang akan kita hadapi hari-hari berikutnya. Saya ketemu dengan misalnya ada tukang bubur di depan rumah saya. Ya, saya merasa bahwa tukang bubur itu kan kalau nggak saya beli nggak ada rezeki dia. Seolah-olah dia yang butuh saya, padahal tidak. Di suatu ketika saya ada tamu, ternyata hanya tukang bubur itu yang buka hari Minggu, tidak ada yang buka. Coba, akhirnya apa? Terpaksa saya panggil tukang bubur itu. Memang kayaknya saya memberi rezeki pada tukang bubur itu. Padahal kalau kita mau jujur, siapa yang butuh tukang bubur itu pada saat itu? Saya yang butuh. Nah itu ilustrasi kecil saja yang sebenarnya itu nyata kita hadapi sehari-hari. Kita tidak pernah mau mengakui bahwa kita ini, terkadang kita berat ya, bukan tidak pernah, karena kita berat mengakui bahwa sebenarnya kita membutuhkan setiap orang yang ada di sekitar kita, bahkan tetangga kita yang lebih utama. Tetapi kita berat kadang mengakui. Begitu juga keluarga di sini ya, yang ada di sini semuanya. Jadi jangan pernah di sini ada anggapan saya yang paling benar, saya sudah lama di sini, saya yang paling berkuasa, saya baru di sini, saya kayaknya nggak dibutuhkan. Nggak usah. Ya, apalagi sudah ada di sini, semuanya menjadi keluarga besar, semuanya bertumpu satu sama lain. Contohnya tadi, walaupun yang penghafal tajwid sendiri, Pak siapa tadi? Mas Yusri Rahmat. Mas Yusri, penghafal tajwid sudah paling bagus lah di sini mungkin ya. Nah kalau sakit emangnya nggak butuh sama teman sebelahnya, butuh, ya. Jadi itulah hidup kita. Itulah hidup kita. Artinya kita ini tidak bisa dipisahkan dengan bersama. Nah konsep bela negara sebenarnya juga hampir sama dengan itu. Nah, konsep bela negara sebenarnya hampir sama dengan itu. Namun pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk kita melakukan bela negara? Ya. Sekarang kalau kita awali dari apa yang dimaksud dengan bela negara sih sebenarnya? Ya. Ada yang bisa bantu saya nggak sih? Gak apa-apa kan, di sini kan kita saling tanya jawab kan? Jadi sekali lagi saya bukan ceramah ya, saya bukan ceramah. Ini karena semata-mata kewajiban saya untuk saya menyampaikan tentang konsep bela negara ini. Ada yang bisa bantu saya nggak ya? Ya coba silakan Pak, ngomong aja langsung di tempat. Apa sih yang masuk bela negara itu Pak? Ada yang nggak bisa? Semampunya aja, semampunya. Bang sebutkan nama ya Bang ya, biar yang lain yang belum kenal tuh biar tahu di sama Bang dulu. Jadi belum. Izin pada Pak Dandim yang saya muliakan dan Pak Lapas. Bang, jangan dimuliakan lah Bang, saya biasa aja. Juga pada Pak Polres yang saya hormati maupun keluarga-keluarga saya yang ada di sini, termasuk Bapak Pembinaan yang saya sebagai. Saya bernama Ibrahim. Gak usah nama aja. Nama sama asal aja Bang, nama sama asal. Nama saya Ibrahim K. Lahir di Desa Pasaran Tempacang, Kecamatan Tanah Tumbuh. Dan saya ingin menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa rakyat Indonesia. Ya, pertama dulu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul. Mantap. Ya, memang pada akhirnya pengertiannya bela negara belum disebutkan, tapi keberaniannya sudah ditunjukkan. Ya, keberaniannya sudah ditunjukkan. Karena dari sekian banyak ini baru Bang Ibrahim aja yang pertama kali begini langsung berani naik ke depan atau mungkin berani menjawab. Artinya keberanian itu sudah ditunjukkan. Ada lagi yang masih bantu saya? Satu lagi beliau pakai pipa, jangan teriak-teriak lah, kasihan. Terima kasih, saya langsung saja Pak. Nama saya Ahmad Azeb. Yang disebut bela negara itu adalah saling bahu membahu.
Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Pak. Silakan. Baik ya, cukup ya. Ya intinya membela negara. Bela negara ya, membela negara. Konsep ya, konsep strategi ya. Bagaimana kita ini bekerja sama dalam rangka menciptakan keamanan, mempersatukan negara kita. Intinya itu, membela negara kita. Namun, kalau melihat pengertiannya, sebenarnya sederhana, ya, rekan-rekan sekalian ya. Tetapi sekarang pertanyaannya itu adalah, kita ini sadar nggak sih bahwa kita ini sekarang ini punya kewajiban untuk membela negara. Untuk mempunyai kesadaran itu, sama seperti sekarang ini lah. Kita kalau sudah berkeluarga, kalau kita tidak sadar bahwa kita sekarang sudah jadi kepala rumah tangga dan kita mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga kita, maka tidak akan pernah ada motivasi kita untuk apa? Bekerja, untuk kita membanting tulang, memberikan apa? Karena apa? Tidak didasarkan dengan adanya kesadaran. Sama dengan kondisi kita sekarang, ya. Kalau kita memang berbicara bela negara, pasti tentunya kita berbicaranya suatu yang lebih besar memang, ya. Yang lebih besar, yang tanggung jawab kita terhadap tanah air kita ini. Sekarang emangnya Bungo ini bukan bagian dari tanah air kita? Bagian nggak? Bagian. Bungo ini ya salah satu bagian dari tanah air kita. Maka kita harus berpikir juga bahwa kalau kita mau menciptakan Indonesia yang aman, tidak diganggu oleh negara lain ya, salah satunya juga oleh Bungo. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian, keluarga sekalian, ya, yang perlu kita sadari bahwa ancaman kita itu mungkin sudah berbeda dengan seperti ancaman kita dulu yang masa perjuangan dulu, yang sudah jelas mungkin ya, kalau ada penjajah datang, Belanda datang, Jepang datang, itu ancaman. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu, ancaman itu sudah berbeda. Salah satunya ancamannya apa? Yang paling kelihatan sekali. Apa? Ada yang bisa? Covid, boleh tuh, teriak Covid tadi. Covid itu salah satu ancaman, walaupun itu penyakit, tapi kalau kita tidak kendalikan maka menjadi ancaman. Kemudian ada lagi yang teriak tadi apa? Narkoba, sama juga, ya. Saya tidak melihat bagi siapa yang saat ini terpengaruh oleh narkoba. Namun setelah ini, maka kita harus menyadari bahwa narkoba adalah salah satu untuk melemahkan bangsa kita. Karena bersifat candu, bersifat apa? Terkendali, dikendalikan. Ya. Karena narkoba itu juga tidak berasal hanya dari dalam negeri ini sendiri, tapi banyak yang berasal dari luar. Ini kan kita berbicaranya bela negara loh ya. Kita berbicaranya cinta kita terhadap tanah air kita, salah satunya ya Bungo ini. Maka kita harus betul-betul menyadari dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran. Ya. Apalagi yang paling kental sekali, yang selalu kita hadapi, yang mungkin sekarang tidak boleh mungkin bapak-bapak sekalian megang ya, apa itu? Sekarang mungkin iya regulasinya mungkin keluarga-keluarga di dalam tidak boleh ya, lapas ya. Coba tapi tanya tuh sama yang selain yang apa sebagai keluarga binaan lapas ini, tuh ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Rido, siapa yang nggak pegang HP sekarang? Semuanya pegang HP. Karena apa? HP sekarang sudah menjadi bagian dari kebutuhan kita untuk kita bekerja, ya. Karena semuanya ada di sana. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, yaitu salah satu juga ancaman. Nah, intinya saya sedikit memberikan gambaran bahwa ancaman kita sekarang memang berbeda. Memang berbeda dengan apa yang kita hadapi seperti penjajahan dulu. Ada lagi ancaman yang unik yang memang perlu kita sadari, ya. Kalau kita pernah dengar radikal kanan, radikal kiri, ya, baik itu bahaya yang selalu ingin mengganggu ideologi negara. Kalau dulu ada Partai Komunis Indonesia, sekarang memang PKI itu sudah habis, sudah diberantas, sudah tidak boleh. Tetapi apakah yakin kalau mereka tidak ada lagi gerakan-gerakan bawah tanah yang berusaha menyusul? Masih ada, dan itu terbukti, keluarga-keluarga sekalian, ya, masih terbukti. Dan itu gerakannya sudah tidak seperti dulu, mempengaruhi dengan cara yang berbeda. Dengan cara apa? Masuk ke pengajian-pengajian, ya, membelokkan pikiran-pikiran kita seperti rekan-rekan kita yang dikenal dengan istilah
teroris, ya. Kita tidak sadar memang, ya. Saya tidak bilang bahwa kelompok ini yang dia mengajinya dengan cara berbeda itu pasti alirannya berbeda, enggak, tidak boleh kita seperti itu. Namun yang terpenting sekarang adalah kita harus bisa membentengi diri kita untuk kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kan? Ataukah ada niat untuk kita mengganggu sesama? Itu saja. Ya, kalau ada sudah gerakan tertentu yang dia sudah tidak mau menghargai sesama, yang selalu mengecilkan orang lain, yang selalu menganggap orang lain itu salah, itulah yang memang harus kita perbaiki diri kita. Ya, padahal di dalam agama kita selalu diingatkan bahwa ya kita ini bukan yang paling benar. Bahkan saya ingat betul, siapa yang pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat? Ada yang suka dengar ceramahnya beliau? Saya suka sekali dengan ceramah beliau, walaupun beliau terkadang menyampaikan dengan cara keras ya pada hal tertentu. Tapi beliau selalu menyampaikan satu hal yang selalu ingat yang disampaikan sama beliau adalah beliau pernah berkata, kalau saya tidak pernah diminta, maka saya tidak pernah berceramah. Artinya apa? Latar belakang beliau berceramah karena beliau diminta oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain untuk apa? Menyampaikan ceramah atau menyampaikan sesuatu ilmu agama. Kalau tidak, maka beliau tidak menyampaikan. Artinya apa? Kerendahanlah yang ditunjukkan di situ. Ya, walaupun di dalam agama juga kita tidak boleh ya, kita dilarang kalau misalnya ada yang tidak baik terus kita biarkan, tidak boleh juga. Tapi artinya dalam konteks kita tidak boleh kita meninggikan diri kita di hadapan orang lain. Ada konsep kerendahan diri di sana. Nah, itu ya yang selalu saya ingat juga. Jadi kembali kepada bela negara ya. Sekali lagi saya ingatkan ini ya kepada keluarga besar kita semuanya. Karena apa? Yang harus kita waspadai, Indonesia ini sangat menjadi incarannya dari negara lain. Posisi kita ini sangat-sangat diincar oleh negara lain. Sekarang kekayaan alam apa yang nggak ada di Indonesia ini? Yang harus kita sadari betul ini, ya. Dan ini fakta. Kekayaan alam. Coba contohnya di Bungo ini aja, ya. Apa yang nggak ada? Sawit tinggi harganya, ya kan? Batu bara bagus di sini. Apalagi karet. Ini baru Bungo. Belum lagi kalau kita bicara yang lebih luas lagi wilayah lain, maka tidak akan pernah muncul nasionalisme kita. Ya, perbatasan kita ini seluruhnya dikelilingi oleh negara-negara besar. Ya, dikelilingi oleh Singapura, Malaysia, yang itu menjadi satu kekuatan dengan Inggris. Di bawah kita ada Australia yang juga sama. Kapal-kapal perangnya armada angkatan perangnya Amerika dengan Cina itu selalu mengelilingi Indonesia. Karena apa? Saking orang tuh pengen sekali merebut Indonesia. Tapi merebutnya dengan caranya tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti yang harus menjajah masuk, tidak, tapi dengan cara lain. Ya, dan sekarang kita sudah harus merasakan itu. Itu yang saya bilang tadi. Contohnya produk HP ini, mana ada produk Indonesia HP ini? Semuanya produk luar negeri. Dan kita menjadi ketergantungan dengan itu. Ini harus betul-betul kita waspadai. Ya, termasuk yang saya bilang tadi, adanya kelompok-kelompok radikal tertentu yang berusaha juga masuk. Dan itu juga ada pengaruh dari luar negeri. Tidak hanya keinginan semata. Dan ini harus betul-betul kita sadari. Setiap warga negara itu mempunyai hak dan wajib. Dan wajib untuk ikut serta di dalam bela negara. Maka kalau negara membutuhkan, maka setiap warga negara ini harus mau ikut dalam bela negara. Harus. Karena itu sudah ketentuan dalam undang-undang. Dan saya yakin pasti kalau sudah ada gangguan seperti itu, panggilan itu tentunya akan muncul dari dalam diri kita. Namun itu perlu bimbingan. Panggilan itu perlu terbimbing. Karena apa? Kita tidak pernah tahu pengaruh-pengaruh yang saat ini kita hadapi. Itu yang saat ini harus kita perhatikan. Pengaruh-pengaruh itu secara tidak langsung soalnya muncul. Yang ada mungkin di sekitar kita sini. Kita mungkin sudah mulai teriming-imingi dengan apa? Dengan harta misalnya. Ya. Ada yang mungkin sekarang tenaga-tenaga ahli kita ini sudah apa? Disewa oleh orang luar negeri. Dengan apa? Dengan gaji yang tinggi. Kira-kira sudah mengurangi nasionalisme nggak ya? Sudah mengurangi. Kalau kita tidak saling mengingatkan, maka itulah kerawanan yang mungkin terjadi. Nah ini ya, ini gambaran umum ya, yang
yang paling ringan, yang enak kita dengar tentang bagaimana kita membela negara kita. Artinya semua orang, termasuk rekan-rekan binaan lapas sekalipun di sini, adalah kewajiban saya kembali lagi untuk menyampaikan ini dan untuk memberikan kesadaran, kemudian untuk meyakinkan kepada rekan-rekan semuanya, keluarga besar semuanya, bahwa kita mempunyai hak dan kita wajib untuk membela negara kita. Sampai sini ya, bisa terima ya? Ini bukan kata saya, ini bukan kata saya, ini bukan suruhan saya, tidak. Bukan suruhannya TNI, bukan. Tetapi ini adalah amanah undang-undang. Artinya kalau undang-undang, berarti amanahnya dari negara ini yang dituangkan di dalam undang-undang itu. Sudah melalui kajian, sudah melalui apa? Pemikiran bahwa memang harus ikut semua bangsa negara ini dalam bela negara. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana terus rekan-rekan sekalian dalam melakukan bela negara? Kalau saya dengan polisi, ya sudah jelas mungkin. Kayak contohnya kegiatan di operasi di Papua. Ada kelompok bersenjata di sana yang ingin memisahkan diri, langsung terjun sana kami. Ya. Tetapi bagaimana dengan rekan-rekan sekalian, keluarga-keluarga besar yang ada di sini? Lakukanlah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang penting, intinya adalah kita tidak menodai kecintaan kita terhadap negara ini. Kalau diperkecil lagi, kita tidak menodai kecintaan kita terhadap Bungo ini. Jangan sampai kita menjadi satu bagian dari kelompok-kelompok yang juga ingin membenci dari kabupaten ini. Dan bahkan kita punya pemikiran untuk apa? Memajukan kabupaten ini. Diperkecil lagi. Lakukanlah apa yang dihadapi sekarang sesuai dengan profesi masing-masing. Ya, kalau saat ini mungkin keluarga besar ada di lapas ini, kemudian ada aturan-aturan yang sudah dilakukan, yang sudah ditegakkan, yang sudah diberikan kepada lapas ini untuk dijalankan oleh keluarga besar sekalian. Tolong lakukan itu dengan baik. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, timbul kegaduhan, timbul permasalahan. Maka permasalahan itu menjadi permasalahan di Kabupaten Bungo. Saya bilang sama Pak Kalapas, rekan-rekan kita yang berada di lapas ini adalah salah satu hal yang perlu perhatian khusus kita. Perlu perhatian besar dari kita. Kenapa? Karena keluarga sekalian ini punya keterbatasan untuk melakukan. Namun tuntutan itu tetap ada. Tekanan cukup tinggi kepada keluarga sekalian. Maka tadi saya cukup bersyukur sekali. Alhamdulillah sekali saya melihat ada kelompok sholawat, ada yang sudah bisa menghafal juz, tahfiz, ada yang sudah bisa menghafal sekian ratus hadis. Ini suatu arwah positif yang bisa mempengaruhi yang lain. Namun saya cukup berpesan, saya mengajak kepada seluruh keluarga besar, intinya dalam konsep bela negara ini kita harus bisa benar-benar menyadari apa yang kita lakukan, yang intinya kita tidak boleh menimbulkan suatu perpecahan di sini. Ya, harus bisa merangkul semuanya, mengajak semuanya, dan intinya itulah, tidak ada kita merasa paling benar sendiri, tidak ada kita merasa yang lain salah, kita benar, karena konsepnya adalah harus bisa saling menyadari kelebihan dan kekurangan dan saling mengasihi. Itu ya kegiatan yang dilakukan dalam bela negara sebenarnya cukup sederhana, namun dampak dari apa yang kita lakukan secara personal, secara pribadi ini tentunya akan berkaitan dengan hal yang lebih besar. Ya. Maka rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, saya tidak berpanjang lebar ya, tidak perlu saya cerita tentang bela negara. Kalau sudah urusan latihan perang, itu nanti sudah ada bagiannya sendiri. Bahkan sekarang, ya TNI sudah ada membentuk komponen cadangan. Ya, komponen cadangan itu adalah yang dia direkrut, yang dia diambil dari seluruh lapisan masyarakat, yang dia ikut dididik untuk latihan militer, yang nantinya akan ikut digunakan juga manakala negara memerlukan. Tetapi tidak menjadi tentara aktif seperti saya, tidak. Setelah latihan dikembalikan lagi kepada masyarakat mengikuti aktivitas sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau yang tadinya petani, setelah latihan balik lagi jadi petani. Dia tidak kehilangan pekerjaan. Yang PNS kembali lagi PNS. Yang tadinya dia berkebun kembali lagi berkebun. Yang dia dokter atau mungkin dia perawat kembali lagi dia ke tenaga kesehatan. Tetapi sewaktu-waktu negara memerlukan
maka dialah yang juga akan ikut berpanggil untuk mengambang, untuk menjinjing senjata untuk ikut berperang terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang yang ingin memisahkan diri atau ingin mengganggu kemerdekaan negara. Ya, sekarang sudah ada, ya, walaupun jumlahnya masih cukup terbatas, namun ini akan terus ditambah. Karena itu tadi konsepnya, karena yang namanya bela negara tetap merupakan suatu kewajiban dari warga negara. Namun tentunya harus kita pilih, harus kita pisah-pisahkan mana yang betul-betul siap untuk menjadi TNI aktif melalui seleksi tertentu, kemudian mana yang jadi komponen cadangan lagi yang mungkin tetap diseleksi tapi seleksinya mungkin agak diturunkan sedikit kadarnya. Ada yang mana yang masyarakat biasa yang cukup diberikan bekal bela negara. Yang penting meyakinkan bahwa kita harus betul-betul meyakini bahwa negara kita ini harus kita jaga betul. Ya, saya rasa ini saja ya yang bisa disampaikan. Saya malah lupa tadi saking semangatnya saya mengenalkan diri. Ya, saya malah lupa mengenalkan diri. Ini tujuannya sekali lagi bukan untuk saya supaya minta dikenal tidak, tapi supaya kita ada jalinan hubungan silaturahim kita. Ya, nanti suatu waktu kalau saya sendiri di sini kan kita bisa saling bertegur sapa, ya, supaya tidak lagi sungkan nanti negur saya kan. Gak usah lihat orangnya, pokoknya lihat saja kalau kita ini sesama warga sini, ya, kita keluarga besar. Nama saya Arianto Mas Kari. Kalau lihat dari namanya Arianto kayak orang Jawa ya, karena bapak saya ada sedikit darah Solonya. Tapi saya asli itu asli Palembang saya, ya, saya asli Sumatera Selatan, ya, belum gitu. Ini kan kalau kita ngomongnya dulu antara Sumatera Selatan sama Jambi ini dulu satu rumpun Sumbaksel, ya kan? Iya. Jadi mungkin itu jalan, ya. Tapi intinya dalam konsep nasional kita tidak boleh terlalu menghilangkan kalau wong Jawa ini wong tidak. Pokoknya kalau wong Indonesia ya kita bersatu, ya. Karena pada dasarnya kan dulu kita ini kan kalau ditarik lagi di atasnya lagi, dulu kita ini cuma ada satu kerajaan. Yang pertama kerajaan apa? Sriwijaya dulu, ya, kerajaan Sriwijaya. Konsep kerajaannya jadi satu dulu. Ya, tetapi dalam perkembangan ada yang namanya pemuda Jawa, pemuda Batak. Dulu kepentingannya untuk berjuang. Nah, kalau sekarang kelompok-kelompok itu akhirnya ada kepentingan-kepentingan lain tuh. Padahal kalau dulu kepentingannya adalah kelompok ini untuk berjuang dia. Kenapa perlu dikelompokkan? Supaya apa? Memudahkan pengendalian. Itu dulu. Ya, kalau dulu dengar ada yang kalau kita sekolah dulu Jong Java, Jong Sumatera, ya kan? Jong Celebes, ya kan? Ada dulu pernah dengar ya? Iya dulu tuh ada kita dengar gitu, memudahkan mengendalikan unsur komandonya untuk berjuang dulu itu. Nah kalau sekarang ini kelompok-kelompok itu terkadang ya itulah sudah ada sedikit dibawa ke unsur politik. Nah kita boleh kita berpolitik karena berpolitik itu kan suatu bagian dari demokrasi Indonesia, tapi tidak boleh ke arah yang salah. Ya. Saya sekali lagi nama Arianto Mas Kari, kemudian asal saya dari Palembang, istri juga saya dari Palembang. Saya sekolah itu semua di Palembang, kemudian saya bergabung ke Akademi Militer ya di Magelang itu. Saya lulus kemarin 2002. Saya masih muda ini ya, jadi jangan dipanggil yang mulia itu enggak enak saya. Saya masih muda ini. Ya, saya baru 40 ini. Banyak yang lebih tua dari saya yang di depan saya kan. Maka saya juga tidak mau menceramahi ya. Saya cuma ingin mengajak karena kewajiban saya ini adalah mengajak konsep kebangsaan kepada seluruh keluarga besar saya termasuk yang di lapas ini. Terlalu. Apalagi perkenalannya? Hobi dan futsal adalah hobi yo. Ini apa lapangan bola futsal? Oh iya. Futsal hobi itu. Tapi kalau 40 agak kurang dikit lari beda dengan 20. Ya, ini sering main futsal di sini ya. Nah, ini kalau ada waktu kita main futsal bareng. Nah, mantap. Saya itu layak perkenalan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada lapas, kepada seluruh keluarga binaan lapas, seluruh staf lapas yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Dan ini adalah kewajiban saya. Dan mudah-mudahan dari silaturahim ini membawa manfaat ya. Bagi kita, bagi lapas ini, bagi seluruh keluarga besar sekalian,
Dan tentunya yang paling utama walaupun yang paling sederhana bahwa ini adalah menyambung tali silaturahmi kita, ya. Jadi nggak ada sultannya nanti kalau saya masuk sini atau ada teman-teman dari TNI dari Kodim juga masuk sini, ya bertempur aja gitu ya. Kita sama-sama, ya. Termasuk juga dari teman-teman polisi masuk sini, kita sama, ya. Hanya saja kita berbeda tanggung jawab saja sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Satu aja, kalau mungkin ada. Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan. Saya berharap rekan-rekan sekalian, saudara-saudara bisa menjalankan waktu di sini dengan nikmat, dengan rasa syukur, sehingga apa yang kita lalui setiap hari itu ada manfaat dan ada berkah di dalam. Amin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.